Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah rangkuman dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Saat berumur 5 tahun, Woo Yang Woo divonis memiliki gangguan spektrum autisme oleh dokter. Ia bahkan tidak pernah berbicara sama sekali. Hingga suatu hari, saat Yang Woo bersama ayahnya akan pulang ke rumah, bertemu dengan pemilik rumah yang mereka kontrak. Pak Park menuduh ayah Yang Woo berselingkuh dengan istrinya hanya karena ayah Yang Woo sering datang ke rumahnya untuk menitipkan Yang Woo pada istrinya saat ayah Yang Woo harus pergi bekerja. Melihat ayahnya dipukuli oleh Pak Park, membuat Yang Woo ketakutan. Secara tidak sadar ia menyebutkan pasal-pasal mengenai penganiayaan. Itulah pertama kalinya Yang Woo mulai berbicara. Ayah Yang Woo akhirnya menyadari bahwa Yang Woo menghafal isi dari buku mengenai hukum miliknya. Saat Nyonya Choi, istri dari Pak Park, datang ke rumah Yang Woo untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh suaminya, ayah Yang Woo pun menjelaskan apa yang terjadi pada Yang Woo. Nyonya Choi pun berharap jika suatu saat nanti Yang Woo menjadi seorang pengacara. Yang Woo sangat menyukai ikan paus. Bahkan setelah ia beranjak dewasa, di dalam kamarnya banyak terdapat barang-barang berbentuk ikan paus, terutama ikan paus kepala kotak. Tiba di hari pertama Yang Woo mulai bekerja. Ia berhasil menjadi penderita autis pertama yang menjadi pengacara dengan nilai terbaik. Ayah Yang Woo pun bekerja sebagai penjual gimbap. Ayah Ni berusaha mengingatkan hal apa saja yang tidak boleh Yang Woo lakukan selama bekerja. Setiap berada di keramaian, Yang Woo menggunakan earphone untuk mendengarkan suara ikan paus. Karena itu bisa membuat ia lebih tenang dan fokus. Setelah tiba di depan kantor, Yang Woo kesulitan untuk melewati pintu masuk yang berputar. Untung saja Lee Jun Ho yang melihat langsung membantu. Jun Ho yang juga bekerja di kantor firma hukum yang sama dengan Yang Woo mengantarkan Yang Woo ke ruangan pengacara Jung Myung Seok, yang ditunjuk langsung oleh CEO Han untuk menerima Yang Woo dalam timnya. Setiap kali akan lewati pintu, Yang Woo akan menghitung sampai 5, kemudian barulah ia akan melewati pintu tersebut. Merasa terkejut diberikan bawahan seorang yang mengidap autis, pengacara Jung datang menemui CEO Han. Pengacara Jung mengatakan bahwa ia akan meminta Yang Woo untuk menyelesaikan sebuah kasus, namun jika Yang Woo tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut maka ia akan memecat Yang Woo. CEO Han pun menyetujuinya. Pengacara Jung memberikan berkas kasus kepada Yang Woo untuk ia pelajari. Kasus tersebut merupakan kasus dari seorang lansia yang memukul suaminya dengan setrika saat mereka sedang bertengkar akibat suaminya mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya. Dan suaminya tersebut mengalami pendarahan di otak dan harus dirawat di rumah sakit. Istrinya pun didakwa percobaan pembunuhan. Yang Woo pun bertemu dengan pelaku yang ternyata merupakan pemilik dari rumah kontrakan lamanya, yaitu Nyonya Choi. Yang Woo lah yang duluan mengenali wanita tersebut. Ia bahkan yang menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa ia dulunya bersama ayahnya mengontrak di rumah Nyonya Choi. Nyonya Choi sangat senang bertemu dengan Yang Woo. Setelah memberikan beberapa pertanyaan kepada Nyonya Choi, Yang Woo kembali menemui pengacara Jung dan menyampaikan pendapatnya bahwa ia ingin membela Nyonya Choi karena menurutnya Nyonya Choi tidak bersalah. Yang Woo juga mengatakan bahwa terdakwa tidak mungkin dengan sengaja akan membunuh suaminya karena ia hidup dari pensiunan suaminya dan bangunan rumah sewa mereka atas nama suaminya. Menurut hukum, jika seseorang sengaja membunuh pewaris dalam keluarganya, maka ia tidak akan mendapatkan hak waris apapun, dan jika terdakwa melakukan hal itu, ia akan mengalami kesulitan ekonomi.
Pengacara Jung pun setuju dengan pendapat Yang Wo dan meminta agar Yang Wo pergi menemui Nyonya Choi dan suaminya di rumah sakit. Yang Wo pun menunggu seseorang yang ditugaskan untuk menemaninya ke rumah sakit. Ternyata orang tersebut adalah Lee Jun Ho, pria yang Yang Wo temui saat baru datang ke kantor pagi hari. Sebelum menemui Nyonya Choi, Yang Wo dan Jun Ho menemui dokter yang merawat suami Nyonya Choi. Dan saat akan masuk ke kamar rawat Tuan Park, Yang Wo melihat Nyonya Choi dengan sangat hati-hati merawat suaminya tersebut. Namun saat melihat Yang Wo, Pak Park justru kembali mengamuk dan memaki Yang Wo. Setelah bertemu dengan Nyonya Choi, Yang Wo dan Jun Ho kembali ke kantor dan menemui pengacara Jung. Yang Wo menjelaskan apa yang terjadi di rumah sakit. Ia bahkan mengulang kata-kata kasar yang Tuan Park ucapkan, dan membuat pengacara Jung terkejut. Pengacara Jung pun memutuskan untuk dilakukannya sidang juri. Karena merasa dirinya tidak pandai berbicara di depan umum, Yang Wo pergi menemui sahabatnya Dong Gerami yang bekerja di sebuah kafe untuk mengajarkan berbicara saat persidangan. Tiba di hari persidangan, Yang Wo diminta untuk menyampaikan pernyataan. Namun sebelum itu ia memperkenalkan dan menjelaskan mengenai kondisinya. Hal itu membuat Dong Gerami bertepuk tangan dan membuat semua orang di dalam ruangan tertawa. Jaksa penuntut pun mengajukan banyak pertanyaan kepada Nyonya Choi dan itu membuat Yang Wo mengajukan keberatan dan diterima oleh hakim. Untuk sidang selanjutnya, pengacara Jung ingin membawa korban sebagai saksi, dan memperlihatkan reaksi korban saat bertemu dengan Yang Wo di depan hakim dan juri sidang. Tiba di hari persidangan selanjutnya, Pak Park pun dibawa untuk menjadi saksi, dan saat ia melihat Yang Wo, Pak Park langsung kembali mengamuk dan memaki Yang Wo. Hakim pun meminta agar Pak Park dibawa kembali ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit Pak Park dikabarkan meninggal dunia. Jaksa pun meminta agar tuntutan dirubah. Yang Wo merasa bersalah. Jika bukan ia yang mengajukan pertanyaan maka Pak Park tidak akan meninggal. Ia pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Nyonya Choi. Yang Wo terus berusaha membuktikan bahwa Nyonya Choi tidak bersalah. Ia bahkan meminta agar dokter yang menangani Pak Park. Karena Yang Wo dan Jun Ho menemukan kenyataan bahwa Pak Park telah mengeluh sakit kepala sebelum pertengkaran dengan istrinya terjadi. Ternyata menurut dokter yang memeriksa Pak Park tidak mengalami luka ataupun retak di kepala akibat benturan, hanya saja mengalami pendarahan di dalam. Setelah Yang Wo menanyakan mengenai penyakit yang memang sudah Pak Park rasakan, dokter pun mengatakan bahwa Pak Park meninggal bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh istrinya melainkan penyakitnya sendiri. Ibu Choi pun mendatangi Yang Wo dan mengucapkan terima kasih atas apa yang Yang Wo lakukan. Kasus apa lagi yang akan Yang Wo tangani? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.